Selamat pagi sahabat selular, sekarang kita sedang berada di Kemang, Jakarta untuk mengikuti acara Selular Business Forum yang hari ini mengangkat tema menghitung untung rugi larangan iPhone bagi masyarakat dan negara. Kali ini kita akan kedatangan 4 narasumber, pertama dari Dirjen Pajak, lalu dari BPKN, dan dari Ekonom UI serta pengamat telekomunikasi. Bagaimana acaranya? Mari kita saksikan bersama. Yang kurang, jadi kami sebagai media itu selalu berusaha minimal 11 kali lah kita selalu bikin acara, teman-teman juga alhamdulillah dukungannya dan kita juga bisa berbagi, sharing informasi, apapun itu yang akhirnya bisa membantu industri ini bisa lebih baik lagi di masa yang datang. Bahwa konsumen itu kan memang memiliki hak dasar gitu ya. Katakanlah misalnya untuk mendapatkan informasi yang lengkap, gitu ya. Ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi gitu ya. Dan regulasinya kan memang sifatnya itu kan equal. Kita tidak ingin semua perkembangan industri yang ada di Indonesia ini hanya dinikmati oleh orang asing gitu ya. Soalnya juga ketika produk itu nggak bisa masuk, yang terjadi itu banyak penipuan ya. Tidak mudah bagi Apple untuk masuk ke Indonesia. Padahal Indonesia pasal yang terbagus di Asia Tenggara untuk potensi kita itu tidak dilihat oleh Apple sama sekali. Apple memberi hanya mereka ada sekedarnya aja. $1 juta apa sih artinya? Kalau ini semua bisa, pendapatan kita dari Apple dan peran kita di Apple itu sangat tinggi. Dulu tadi yang saya sebutkan, kita nggak tahu daya saing kita meningkat atau membaik. Dan yang dilakukan misalnya contoh di India, untuk mereka meningkatkan daya saing produk domestik, nggak sama mereka nggak kemudian produk asing itu di-ban, tapi mungkin diberikan tarif impor. Gitu. Jadi TKDN baik secara studi historis maupun studi proyeksi ke depan ini nggak ada yang menunjukkan dampaknya itu positif. Lalu kemudian ini yang mungkin salah satu hal yang membuat agak sulit untuk kita menarik investasi, yaitu indeks low supremacy atau supremasi. Jadi semoga ada benang merahnya terkait dengan case ini gitu ya. Yang dikelola apa sih? PPN dan PPH. Jadi dalam kegiatan ini setiap kali ada impor apapun, termasuk case ini iPhone 16, maka paling tidak ada 2 komponen itu yang 11. Ini kira-kira apa pelajaran buat Indonesia supaya setidaknya bisa menarik investor? Kita bisa lihat ya bahwa kita daya saing dan produktivitasnya ini sangat rendah. Itu adalah sesuatu yang memang pertama kali kita kedepankan. Ya kita tidak bicara government intervention biasanya. Ada nggak idealnya gitu jumlah investasi yang seharusnya diinvestasikan Apple ke Indonesia itu? Mungkin kita perlu definisikan dulu kali ya Mas. Pertama, satu ideal buat siapa gitu. Apakah relevan jika Indonesia susah dijadikan negara untuk tujuan investment teknologi? Jadi untuk investor dipaksa bayar lebih mahal, tapi produktivitasnya nggak meningkat, ini membuat mereka lebih banyak insentif untuk invest di negara lain. Dolar gitu. Nah itu plus minusnya mungkin apa gitu kalau didorong sampai sebesar itu gitu. Terima kasih. Impor sebesar-besar gitu. Jadi sebetulnya nggak banyak hal yang kita lakukan itu nggak ada best practice gitu. Kalau kita lihat di level global mungkin kurang lebih seperti itu Mbak. Itu jangan fokusnya untuk dalam negeri. Harus TKDN sekaligus untuk meningkatkan daya saing luar negeri. Ya memang dalam kondisi ini kita harus realistis bahwa 100% itu butuh waktu. Sehingga memang kalau sekarang yang dilakukan misalnya TKDN itu tadi chargernya dari Indonesia. Pabrik apa sih yang sebenarnya, pabrik atau investasi apa gitu sebenarnya yang cocok dibangun di Indonesia terkait investasi Apple itu gitu? Kelihatannya pihak asing itu belum punya fokus untuk invest di sini.
secara khusus itu dengan angka yang signifikan. Ya kalau investasi di Indonesia di teknologi ya pertama itu data center yang cukup besar ya. Hampir semua data center dunia itu masuk ke Indonesia. Kalau realistis tentu adalah investasi-investasi yang align dengan prioritas pemerintah gitu. Contoh kalau sekarang pemerintah fokus hilirisasi termasuk nikel, ya yang realistis pasti di situ. Ya Pak, satu pertanyaan tentang seputar acara ini gimana Pak? Oke kok cukup positif dan memang menghasilkan diskusi-diskusi ya dan perspektif yang memang masih belum terlalu dieksplor terkait kebijakan iPhone 16 dan TKDN ini karena Ya, saya Heru Stadi, saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang untuk dalam Cellular Business Forum membahas topik yang cukup aktual tentang bagaimana ponsel iPhone ya yang isunya juga ada pelarangan karena belum pemenuhan TKDN. Saya lihat acara seperti ini bagus sekali dan kita butuh kejelasan bagaimana klaim pemerintah itu bisa mudah-mudahan bisa dan bisa dipenuhi dan acara seperti ini bisa untuk mendorong pertemuan antara mungkin Menteri Perindustrian. Acara ini keren, membuka tidak hanya sekedar memberitakan hal baru ya, tapi mengedukasi teman-teman yang hadir audien ya. Dalam hal ini sebagai besar dari media yang terutama Demikian acara Cellular Business Forum kali ini. Sampai ketemu di acara selular berikutnya.